Maka apapun di zaman Nabi yang bukan agama, maka saat ini sampai ila yaumil qiyamah juga tidak bisa dianggap sebagai agama. Maka wajib sekali harus kita sebagai orang muslim, sebagai penganut agama Islam di situ, supaya kita itu tunduk dan patuh kepada Al-Qur'an dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kiat-kiat seseorang masuk ke dalam Islam. Dirinya ketika setelah melakukan hal yang seperti ini sudah wajib dijadikan bahwa dirinya itu adalah orang Islam, orang muslim. Tidak ada syarat lagi. Kalau dulu kita di golongan kita dulu dalam Jokam itu mengatakan syahadat tok, sholat, puasa, zakat, haji itu belum sah. Menganggap masih belum sah kalau tidak mau beat dengan berlandasan dalil la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Ada salah seorang dari Mubalik juga malah menambahi, saking semangatnya di dalam jamaah Jokam 354 itu menambahi la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bil bai'at wa la bai'ata illa bi ta'at. Dalil dari mana itu? Tidak ada. Nah, kita akan mengkaitkan dari hadis ini yang diriwayatkan dari Sunan Nasa'i dengan kedudukan hadis yang sahih, wa haditsu dari Sahih Muslim wa Sahihu Bukhari. Nah, ini hadisnya. Dengan hadis yang dijadikan rujukan kita dulu, agar di situ kita paham dan mengerti bahwasanya banyak sekali poin-poin yang di situ melenceng dari kepahaman-kepahaman yang mencetak atau yang membukukan dari Sunan Ad-Darimi. Yang pertama yang bisa saya simpulkan bahwa di dalam hadis ini, hadis Nasa'i, di situ menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab itu menceritakan sebuah pengalaman bersama Nabi, diceritakan kepada anaknya. Nak, dulu bapak ini pernah menjumpai seorang rajul yang bertanya, syaratnya masuk Islam itu apa? Kemudian diteruskan oleh ditegaskan oleh salah seorang dari 4 imam madhab, yaitu Imam Malik. Di situ menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya barang siapa yang dia di dalam Islam berbuat satu bid'ah dan menganggap bahwa bid'ah itu baik, maka sama halnya menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengkhianat risalah. Karena kenapa? Di 13 Hijriah agama Islam itu sudah sempurna, maka tidak ada agama lagi, tidak ada syariat lagi setelahnya, dan itu tidak bisa dianggap sebagai agama. Maka ditegaskan juga di dalam kitabnya Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunu yaumal dina." Fama lam yakun yauma dinan, fala yakunul yaumadinan. Maka apapun di zaman Nabi yang bukan agama, maka saat ini sampai ila yaumil qiyamah juga tidak bisa dianggap sebagai agama. Maka wajib sekali harus kita sebagai orang muslim, sebagai penganut agama Islam di situ, supaya kita itu tunduk dan patuh kepada Al-Qur'an dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian diisi kajian atau diisi video kali ini kita akan membahas masalah hadis
atau cerita di dalam Sunan Nasa'i nomor hadis 4990 dengan kedudukan yang sahih, dan juga diriwayatkan juga di Sahihu Muslim wa Sahihul Bukhari, dan kemudian kedudukannya adalah sahih muttafaqun alaih, yaitu yang isinya suatu ketika Umar bin Khattab itu menceritakan suatu pengalaman kepada anaknya, yaitu yang bernama Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman saya, yaitu ketika dulu saya bersama Nabi, itu kedatangan seorang rajul. Nah, seorang rajul itu beliau berciri-ciri ketika datang pada kami, itu pakaiannya itu sangat putih. Pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam, rapi sekali. Nah, kami tidak mengetahui, Umar bin Khattab itu tidak mengetahui bahwa di situ rajul itu dari orang yang bepergian jauh. Kalau rajul itu bepergian jauh, maka tidak diketahui jejaknya. Pasti pakaiannya agak kusam, agak kotor, atau kalau tidak ya rambutnya paling tidak ya amburadul lah, tidak rapi. Itu malah rapi. Dan juga kalau rajul tersebut itu dari orang yang dekat-dekat sini saja, bukan dari orang yang bepergian jauh, maka harusnya kita itu juga mengetahui, kenal. Wow, itu rumahnya sebelah selatan sana, atau rumahnya dekat sini loh. Kita juga tidak kenal, tidak mengetahui siapakah rajul tersebut. Lantas kemudian rajul tersebut duduk berdekatan dengan Nabi, lantas menanyakan tentang sesuatu, yaitu berkatanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarilah, ceritakanlah Islam itu seperti apa. Islam itu apa? Kalau Islam itu adalah agama. Kalau Muslim itu adalah penganutnya. Syariat apa yang harus dilakukan seseorang yang mengaku dirinya Islam? Atau jika seseorang itu ingin masuk ke dalam Islam, kiat-kiat apa yang harus dilakukannya agar menjadi seorang Muslim? Yaitu, qala berkata siapa Nabi, ada 5 kiat yang di situ seseorang dikatakan sebagai Muslim. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pengakuan bertauhid, mentauhidkan kepada Allah dan tunduk patuh pada sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah definisi syahadat. Kemudian sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji yang mampu. Itu adalah kiat-kiat seseorang masuk ke dalam Islam. Dirinya ketika telah melakukan hal yang seperti ini sudah wajib dijadikan bahwa dirinya itu adalah orang Islam, orang Muslim. Tidak ada syarat lagi. Kalau dulu kita di golongan kita dulu dalam Jokam itu mengatakan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu belum sah. Menganggap masih belum sah kalau tidak mau biat dengan berlandasan dalil la islama illa bi jama'ah wa la jama'ata
illa bi imarah wala imarata illa bit ta'ah. Ada salah seorang dari mubalik juga malah menambahi, saking semangatnya di dalam jamaah Jukam 354 itu menambahi la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bil bai'at wala bai'ata illa bit ta'at. Dalil dari mana itu? Tidak ada. Nah, kita akan mengkaitkan dari hadis ini yang diriwayatkan dari Sunan Nasa'i dengan kedudukan hadis yang sahih, wa haditsu dari sahih Muslim wa sahihu Bukhari. Nah, ini hadisnya. Dengan hadis yang dijadikan rujukan kita dulu agar di situ kita paham dan mengerti bahwasanya banyak sekali poin-poin yang di situ melenceng dari kepahaman-kepahaman yang mencetak atau yang membukukan dari Sunan Ad-Darimi. Yang pertama yang bisa saya simpulkan bahwa di dalam hadis ini, hadis Nasa'i, di situ menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab itu menceritakan sebuah pengalaman bersama Nabi, diceritakan kepada anaknya. Nak, dulu bapak ini pernah menjumpai seorang rajul yang bertanya, syaratnya masuk Islam itu apa toh Nabi? Seperti itu. Syaratnya ini loh, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Titik di situ aja. Tidak ada menjelaskan harus berbaiat, harus bertoat, harus apa itu yang dijadikan sebagai landasan Jukam. Itu tidak ada. Itu yang pertama. Bahwa Umar bin Khattab tidak akan mungkin menyesatkan anaknya. Seperti itu. Kemudian, walaupun di sini juga mengatakan bahwasanya yang mengatakan adalah Umar bin Khattab. Nanti pembahasannya di poin yang selanjutnya. Kemudian, yang poin kedua, kesalahan dari Jukam 354 mengatakan bahwasanya la islama, tidak sah Islamnya seseorang illa kecuali bijamaatin, dengan jamaah. Siapa yang memanai jamaah itu adalah jamaahnya dia. Jamaahnya dewe, bukan. Yang dimaksud di sini adalah la islama, tidak ada Islam. Dalam maksud tidak sempurnanya Islam illa bijamaatin, dengan jamaah. Jamaah yang di sini adalah dalam maksud adalah ra'yah. Kalau bahasa kita adalah rakyat. Tidak sempurna sebuah Islam atau sebuah kenegaraan Islam yang di situ tidak ada rakyatnya.